Halo semuanya. Kami dari kelompok 8, kelompok matematika, izin perkenalkan diri nih. Yang pertama, kami itu beranggotakan ada Torik Qasim dengan NIM 164250015, ada Dio Arif Gunawan dengan NIM 1642527, ada saya sendiri Muhammad Zaid Musyafa dengan NIM 1642525, ada Khalifah Utsula Permana dengan 164252779, Rangga Yuda Prasetya Wicaksana dengan NIM 164258283, dan ada yang terakhir Nadia Salsabila Gusta dengan NIM 164252239. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas kami, yaitu proyek mencari volume dan pusat massa botol bekas dengan cara integral. Apa sih tujuannya? Tujuan dari proyek kami yang pertama ada menentukan fungsi matematis. Yang kedua, menghitung volume botol secara aproksimasi menggunakan metode cakram dan membandingkannya dengan volume yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, menentukan koordinat titik pusat massa dari laminat. Pasti ada objeknya kan? Nah, objek yang kita ambil yaitu botol cool time air kelapa dengan volume bersihnya yaitu 350 mili, berjari-jari 3 cm, diameter 6 cm, dan tinggi 16,9 cm. Dipilih karena bentuknya non-silinder, sederhana. Implementasi permodelan menggunakan bantuan perangkat lunak grafik yaitu GeoGebra Graphing Software. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu import citra. Foto botol dengan skala 1:1 ditempatkan pada bidang kartesius dengan sumbu simetri botol berimpit atau sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi. Kontur botol dibagi menjadi 8 interval partisi berdasarkan perubahan kelengkungan yang signifikan. Yang ketiga yaitu iterasi parameter. Nilai A, B, C, dan M disesuaikan secara iteratif hingga grafik fungsi fx berimpit secara presisi dengan tepi citra botol. Oke, untuk fungsi yang pertama, yang ini, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0,27, yaitu grafik yang ini. Kurva yang ini. Oke, selanjutnya untuk fungsi yang kedua yaitu yang ini, yaitu yang warna abu-abu. Berarti untuk X lebih dari sama dengan 8,59 dan kurang dari 10,86. Oke, untuk yang ketiga, yang minus ini, minus 0,15, itu yang cak ini. Oke, untuk X kurang dari, X lebih dari sama dengan 10,86, kurang dari 14,31. Kemudian untuk fungsi yang ini, itu yang ini nih, yang sama dengan 3. Untuk X lebih dari sama dengan 1,31 dan X kurang dari 8,59. Oke, selanjutnya untuk fungsi yang minus 0,46 itu yang warna pink, yang ini. Nah, ini untuk X lebih dari sama dengan 0,82 dan kurang dari 1,31. Selanjutnya, untuk yang fungsi yang ini, itu yang warna oranye nih. Ya, berarti yang ini yang puncaknya di D kurvanya. Itu untuk X lebih dari sama dengan 0,27 dan X kurang dari 0,82. Oke. Selanjutnya untuk G, Y sama dengan 2, berarti yang ini yang warna hijau. Untuk X lebih dari sama dengan 14,9 atau kurang dari sama dengan 16,9. Oke, untuk selanjutnya yaitu grafik fungsi yang 1,8, berarti yang ini yang warna hijau, yang linear. Untuk X lebih dari sama dengan 14,31 dan kurang dari 14,9. Nah, untuk perhitungan volume benda putar, kami menggunakan metode cakram. Metode ini dipilih karena botol dimodelkan sepanjang sumbu X, sehingga irisan yang kita ambil berupa irisan vertikal, yang posisinya tegak lurus terhadap sumbu putar. Irisan vertikal ini, ketika diputar 360 derajat, akan membentuk sebuah cakram dengan jari-jari sebesar Fx. Volume total botol bisa diperoleh dengan menjumlahkan volume cakram-cakram tersebut dari bagian dasar hingga bagian atas botol. Dalam proyek ini, fungsi Fx terdiri dari 8 segmen piecewise. Akan tetapi, dalam perhitungan volume hanya akan digunakan 6 segmen saja, mengikuti volume asli botol. Lalu, rumus volume dengan metode cakram adalah V sama dengan P dikali integral dari A sampai B dari Fx kuadrat dx. Perhitungannya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah menjumlahkan integral dari 6 segmen fungsi, kami memperoleh volume hasil pemodelan, yaitu 353,8970152. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan volume yang tertera pada kemasan, yaitu 350 ml untuk mencari galatnya. Baik, ini adalah galat yang telah kami lakukan. Galatnya 1,113432,914%.
melalui volume percobaan kami ialah 353,89705152 ml dan volume kemasan kami ialah 350 ml dengan menggunakan rumus ini. Penyebab galatnya ialah pertama, botol itu biasanya sengaja dibuat ada headspace atau ruang udara. Itu untuk ekspansi termal agar botol tidak memiliki tekanan yang tinggi di segala macam suhu. Dan yang kedua ialah ketebalan dinding botol. Yang kami ukur itu ialah ketebalan dinding eksternal botol. Tanpa memperhitungkan kalau botol itu memiliki dinding internalnya, dinding dalam, sehingga ini mengaruhi perhitungan. Sekian untuk perbandingan galat dari kami. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan mencari pusat massa lamina. Kita mulai dari bentuk lamina dulu, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx di atas dan Y sama dengan min fx di bawah. Kita ambil sebuah irisan vertikal kecil dengan lebar delta xi dan tinggi 2 fxi. Luas sampel panjang kali lebar atau 2 fxi kali delta xi. Pusat massa Y sama dengan 0 karena lamina simetris terhadap sumbu X. Dan pusat massa X dapat kita cari dengan rumus MY per M, di mana MY adalah momen arah Y dan M adalah luas lamina. Momen arah Y adalah luas setiap irisan dikali dengan posisi pusat irisannya, dan luas lamina adalah penjumlahan setiap luas irisannya. Persamaan berikut dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma menjadi berikut untuk N banyaknya irisan. Ketika jumlah N atau jumlah irisan sangat banyak atau limit N menuju infinity, bentuk penjumlahan berikut dapat berubah menjadi bentuk integral sebagai berikut. Kita coret duanya sehingga didapatkan rumus mencari pusat massa X yaitu sebagai berikut. Karena lamina diwakili oleh beberapa kurva sekaligus, maka untuk mencari pusat massa X dapat dilakukan dengan menjumlahkan integral dari persamaan kurva untuk setiap interval yang diwakilinya. Berikut adalah data yang telah kami peroleh, sehingga koordinat titik pusat massa pada sumbu X dapat dihitung dengan sigma momen, yaitu 356,6888 dibagi dengan sigma luasnya, yaitu 44,9405, didapatkan 7,94. Jadi, pusat massa botol tersebut berada pada koordinat X sama dengan 7,94 dan Y sama dengan 0. Lalu, untuk verifikasi fisik, dibuat kardus dengan ukuran 1:1 dengan lempeng terluas botol. Dan lempeng kardusnya pun diuji dengan cara ditumpuk tepat pada titik X sama dengan 7,94 cm. Nah, pada pengujian fisiknya, lamina terbukti seimbang. Ini adalah validasi empiris yang membuktikan keakuratan model matematika. Lalu, pada kesimpulannya, integral sudah tentu merupakan alat yang efektif dan akurat untuk menentukan volume dan pusat massa benda dengan geometri rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.